Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menikmati kasih Tuhan di bulan yang terakhir di tahun 2020. Dan tentunya selamat memasuki minggu-minggu masa raya Advent. Hari ini saudara-saudara, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Tetapi sebelum kita membacanya, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Hari ini ya Allah, memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, layakkanlah kami, sehingga firman-Mu mampu kami renungkan dengan baik. Dan hari ini kami menjalaninya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan dalam kehidupan ini. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab Filipi pada pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22, untuk menjadi perenungan kita dalam persekutuan di mana KTM Klasis Makassar hari ini. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22 berbunyi sebagai berikut. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Kristus Yesus. Bagi mereka yang hidup di kota, contoh kecil ada di Makassar ini, di mana tingkat kemacetan berlalu lintas sangat tinggi, sangat padat. Maka ketika hendak pergi menuju ke suatu tempat yang ada di kota Makassar ini, kita akan memilih terlebih dahulu arah atau jalan mana yang harus kita tempuh, kita lalui, agar kita bisa terhindar dari kemacetan berlalu lintas. Ini menandakan bahwa ketika manusia mengetahui arah dan tujuan hidupnya atau kemana dia akan pergi, maka akan sangat menentukan bagaimana seseorang dalam melihat, menyikapi, dan menjalani kehidupannya. Bacaan firman Tuhan hari ini menjelaskan tentang sikap Paulus ketika mengalami tekanan dan situasi sulit saat dia di penjara. Paulus menulis suratnya kepada umat Tuhan di Filipi. Paulus meyakini bahwa apapun hasil akhir dari perkaranya ketika dia di penjara, apakah dia akan dibebaskan atau mungkin ia akan dihukum mati, dia tidak akan malu dengan hidupnya. Baik kematian maupun kehidupannya akan selalu memuliakan Kristus di ayat 20. Untuk sebagian orang, saudara-saudara, kematian adalah sesuatu yang menakutkan, bahkan sangat menyedihkan. Tetapi bagi Paulus, dalam bacaan ini adalah keuntungan. Karena menurut Paulus, kalau kita membaca ayat 23, Paulus mengatakan bahwa dengan kematian ia pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Ada keyakinan iman di dalam Tuhan. Dan kehidupan yang di dalamnya syarat dengan persoalan dan berbagai macam pergumulan hidup, maka bagi Paulus itu adalah anugerah Allah untuk tetap hidup, memuliakan, berbuah bagi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus dapat mempunyai sikap yang positif seperti itu dikala ia ada dalam situasi sulit di penjara dalam kehidupannya? Tentu jawabannya adalah karena Paulus memiliki perspektif atau pemahaman yang baik, pemahaman yang benar tentang kehidupannya, ataupun juga bagaimana ia nanti mati kalau kita membaca di ayat 21. Jadi sekali lagi, pandangan hidup, pemahaman hidup yang benar akan menghasilkan sikap
pendapat yang benar pula, pemikiran yang positif, akan juga memikirkan hal-hal yang positif dalam perjalanan kehidupan setiap orang. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Ayat 22, Paulus berkata, kalau aku hidup, maka hidup ini harus bekerja untuk memberi buah. Bagi Paulus, kehidupan bagi Kristus tidak pernah pasif. Kehidupan bagi Paulus di dalam Kristus Yesus adalah kehidupan yang aktif. Seseorang yang hidup bagi Kristus akan selalu mengerjakan hal-hal yang menghasilkan buah yang baik, benar, bahkan positif. Walaupun buah yang dihasilkan mungkin tidak instan, tidak selamanya instan, atau mungkin akan melalui proses yang tidak mudah atau tidak gampang. Tetapi seseorang yang berfokus pada Kristus akan terus bertahan. Yang penting adalah bekerja dan bekerja, dan kemalasan sama sekali bukanlah pilihan. Saudaraku, menjalani masa raya Advent ini seharusnya prinsip iman Paulus. Dalam bacaan ini kiranya juga menjadi pandangan iman kita semua. Bagaimana hidup yang kita jalani ini, ketika Tuhan masih mengaruniakan kehidupan ini bagi kita, seharusnya selalu memuliakan Kristus. Kalau kita merujuk pada ayat 20, apa yang dikatakan Paulus, di mana Paulus mengatakan bahwa di dalam diriku maupun dalam hidupku Kristus selalu dimuliakan, juga seharusnya mewarnai kehidupan kita semua. Bahkan diri kita, hidup kita, bagaimana memuliakan Kristus. Tangan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, kaki berjalan ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan ke hal-hal yang negatif. Mulut mengucapkan kata-kata yang positif, yang saling menopang, saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Dan karena itu, yang terakhir dalam bacaan ini adalah, terkadang kita pun seringkali sama seperti Rasul Paulus berada dalam situasi yang sulit, berada dalam persoalan dan pergumulan hidup. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak hanya fokus pada masalah hidup yang dihadapi, tetapi fokus lagi pada Tuhan, karena Tuhan lebih besar dari persoalan hidup yang kita hadapi. Maka ketika kita fokus kepada Tuhan, keadaan sulit apapun, persoalan sulit apapun, kita akan selalu dapat memuliakan Tuhan, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, Allah. Biarlah firman-Mu ini menjadi teladan yang indah, dan kami mampu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Diberkatilah umat-umat-Mu menjalankan aktivitas hari ini. Mereka semua kuat, mereka semua sehat. Kami menjalani minggu-minggu masa raya Advent, sungguh memahaminya dengan baik dan benar. Dan di dalam Kristus Yesus, kami hidup memuliakan Tuhan, karena Tuhan menjaga memelihara hidup jemaat kekasih-kekasih Kristus. Terima kasih Tuhan, diberkatilah umat-umat-Mu. Disempurnakanlah kami bermohon, di dalam Dikau, Allah Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian refleksi firman Tuhan melalui Magna GTM Klasis Makassar hari ini. Selamat menjalani minggu masa raya Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin.